Lanjut nomor 42. Nah, ini tentang tata koordinat benda langit. Nah, titik Aries itu apa? Titik Aries ini adalah perpotongan antara ekuator langit dan ekliptika. Ekliptika itu garis edar matahari ya. Nah, ekuator langit itu gimana? Tata koordinat benda langit itu gimana? Jadi itu seakan-akan itu sebenarnya mirip sama sistem lintang bujur di bumi. Kan bumi kan bulat gini, dibagi beberapa lintang sama bujur kan. Nah, nanti biasanya ada lintang astronomisnya, berapa derajat TU, berapa bujur timur, biasanya kayak gitu. Nah, untuk penyebutan bintang itu juga sama. Nah, tapi kan bumi dia punya ekuator nih di sini. Nah, diibaratkan langit itu sebagai bola yang mengelilingi bumi kayak gini. Nah, bumi kan dia ada kutub nih, ada kutub utara, kutub selatan. Nah, di bola langit juga ada diperpanjang nih. Kutub utara langit, kutub utara bumi dan kutub selatan bumi ini diperpanjang sampai ke bola langit. Nah, di sini makanya ada kutub utara langit sama kutub selatan langit. Ekuatornya, ekuator bumi ini juga diperlebar ke bola langit di sini. Nah, ini adalah ekuator langit. Nah, terus bintang-bintang yang jauh itu ditempel nih di bola langit, seakan-akan ditempel. Nah, jadi si bintang itu nanti dia punya koordinat di bola langit. Nah, ada namanya tata koordinat horizon dan tata koordinat ekuatorial. Nah, kalau biasanya yang lebih ini digunakannya tata koordinat ekuatorial. Nah, titik Aries itu adalah titik perpotongan antara ekuator langit ini dengan ekliptika. Nah, sebenarnya bumi kan dia miring 23,5 derajat ya sumunya. Nah, ketika dia mengelilingi matahari. Nah, kadang tuh matahari tepat bertepatan dengan 23,5 derajat. Jadi, garis edar bintang itu dia ngikutin ekuator langit. Jadi kalau misalnya ada bintang di sini, nah pola pergerakan bintang tuh dia muter nih kayak gini. Pola rotasi bintangnya muter kayak gini. Yang di bawah juga gitu. Nah, matahari juga gitu. Dalam satu hari, kalau misalnya tanggal 21 Maret kan dia pas di ekuator matahari. Nah, matahari itu bakalan bergerak di sepanjang ekuator langit. Geser lagi ke 21 Juni, dia bakalan bertepatan ke 23,5 derajat di sini. Jadi garis matahari itu akan di sini. Garis edarnya. Kalau 22 September, dia di sini kan di Desember. Nah, dia bakalan di sini garis edarnya. Nah, garis edar matahari ini dijadiin satu, jadi namanya garis ekliptika, garis edar matahari. Yang miring 23,5 derajat. Jadi bentuknya kayak gini lah. Ininya. Nah, ini ekuator langit. Ini ekliptika. Jadi garis ini tadi tuh dijadiin satu gini lainnya. Nah, titik Aries itu adalah titik pertemuan pada tanggal 21 Maret di sini. Nih. Ini namanya titik Aries, simbolnya biasanya gampang kayak gini. Nah, kalau sebaliknya apa? Ini 21 Maret ya. Sebaliknya kalau misalnya dia pada tanggal 23 September, dia namanya adalah titik Libra. 180 derajat dari berseberangan dengan titik Aries. Kalau dia tanggal 21 Juni, nah dia namanya summer solstice. Kalau dia 20 Desember namanya yang winter solstice. Kenapa disebut solstice? Solstice itu dia titik balik. Karena di tanggal itu matahari kembali turun ke selatan. Jadi tanggal itu merupakan titik paling titik pembelokan arah matahari gitu loh. Dari utara terus naik ke utara sampai ke 21 September sampai ke summer solstice dia turun lagi ke selatan gitu. Nah, terus ini soalnya adalah pada pengamat di lintang utara di 23,5 derajat lintang utara ya.
kedudukan titik Aries paling tinggi itu berapa gitu. Nah, penggambarannya kalau tata koordinat ekuatorial misal berada di 23,5 derajat lintang utara, gini kan. Bola langitnya gini. Nah, penggambarannya itu kan sebenarnya sesuai dengan pengamat. Jadi kan pengamatnya kalau misal digambarin nih 23,5 tuh di sini ya. Miring kayak gini kan. Sementara ekuator langitnya tuh di sini. Gak miring lah. Nah, biar enak gambarnya, buat penggambarannya itu tata koordinatnya itu diputar biar orangnya ini tuh berdiri, nggak miring. Jadi sesuai sama horizonnya, gini lah intinya. Diputar ke sana biar si pengamatnya berdiri tegak gitu. Nah, jadi penggambarannya di bawah sini ya. Maaf nggak bulat. Nah, pengamatnya itu tegak, gini lah intinya. Nah, itu tuh di atas. Nah, kalau ini penggambaran tata koordinat ekuatorial. Nah, kalau misalkan dia 23,5 derajat LU, di utara kan gini, berarti kutub, kan ini ekuator langitnya berarti nggak tepat di pinggir ya, dia nggak ke atas. Kalau ekuatornya di sini kan kutub langitnya ada di sini ya. Ini kutub langit utara, nah ini kutub langit selatan. Di sini nih kutubnya. Tapi kalau ini diputar ke sini, berarti kutub langitnya tuh ada di arah sini kan. Sebesar apa? Sebesar 23,5 derajat. Sampai ke KLS-nya di bawah. Dia nggak akan kelihatan kutub langit selatan. Tuh. Nah, ekuator langitnya gimana? Ekuator langit itu selalu tegak lurus sama kutub. Nah, ekuator langitnya tegak lurus sama kutub ya. Di warna merah deh. Nah, kalau misal ini tadi kutub nih, garis kutub. Nah, ekuatornya tuh selalu tegak lurus. Nah, jadi posisi ekuator langit itu kayak gini. Di posisi ekuator langit di lintang 23,5 derajat. Nah, yang ditanya adalah kedudukan titik Aries paling tinggi. Nah, kedudukan titik Aries kan perpotongan nih, perpotongan antara ekuator sama ekliptika. Nah, dia bisa paling tinggi ketika dia ada di ekuator langit, pas di ekuator langit. Jadi dia titik Aries itu juga mutar. Nah, ketika dia tepat di ekuator langit, titik Aries bisa mencapai di sini. Nah, titik paling tingginya ini berapa nih? Kan ini tadi tinggal hitung aja 23,5 derajat bedanya. Kalau tegak gini kan 90 ya. Dari sini sampai ke sini kan 90 derajat. Berarti ini 66,5. Yang ini juga sama sih, ini kan juga 23,5. Nah, yang ini 66,5. Yang ditanyakan ketinggian titik Aries. Kedudukan titik Aries itu diukur dari horizon sini. Ini tuh garis horizon, namanya garis batas pandang. Dari sini sampai ke titik Aries ke sini. Ini berapa derajat paling tinggi. Nah, jadi paling tinggi adalah 66,5 gitu. Oke, mungkin lanjut ya.